Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Jumpa lagi dengan Enci Ike dalam Bina Anak Pelajaran 18. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, duduk manis. Enci mau ceritakan suatu tempat yang indah sekali ya. Tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada air mata. Tempat ini penuh kebahagiaan ya, penuh damai sejahtera. Nah, mau tahu tempatnya di mana? Mau tahu? Adik-adik duduk manis ya. Dengarkan Bina Anak ini sampai selesai. Namun, sebelumnya ajak kita untuk berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kali ini kami mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Enci Ike yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar supaya benar-benar sesuai dengan isi hati Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan bagi yang mendengarkan YouTube channel ini, bagi adik-adik ataupun siapa saja, biar Tuhan tolong mereka agar mereka boleh mengerti firman Tuhan, terlebih mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 1-27 dan Wahyu 22 ayat 1-5. Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang,
panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata dasar, yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, dan yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kudus adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Nah, bagi kita bukan hanya hidup berkemenangan di dunia, namun Yesus mati dan bangkit supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Nah, adik-adik, kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, maka semua yang kita lakukan di dunia, ibadah, amal kita, yang kita lakukan itu semua adalah sia-sia, karena pengorbanan Tuhan Yesus adalah keselamatan yang kekal bagi kita, dan itu menjadi jaminan yang pasti bagi kita, ya adik-adik. Nah, surga itu bukan di telapak kaki ibu, itu hanya kiasan saja, ya. Surga itu tempat sungguhan, dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan harapan palsu bagi kita semua. Surga itu benar-benar ada, adik-adik, dan telah Tuhan ciptakan untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk Enci Ike, untuk kita semua. Nah, Tuhan menyiapkan rumah bagi kita. Itu dikatakan di kitab Yohanes, ya. Bapakku menyediakan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, sudah sering kita dengar, ya, kata surga. Untuk itu Enci Ike tanya, ayo, apa itu surga, adik-adik? Nah, menurut firman Tuhan, kitab Wahyu merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama siapa? Ya, bernama Yohanes. Rasul Yohanes ini mendapatkan penglihatan tentang banyak hal dari Tuhan. Dia mendapatkan penglihatan dan pewahyuan dari Tuhan langsung, dan itu dia tuliskan di dalam kitab Wahyu yang kita sudah baca tadi, adik-adik. Nah, kitab Wahyu ditulis dengan bahasa yang susah, ya, susah untuk dimengerti, karena
menggunakan tanda-tanda, sandi-sandi ya, menggunakan istilah yang tidak mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes menggambarkan bagaimana itu kerajaan surga ya. Surga menurut penglihatan Yohanes yang diberikan oleh Tuhan adalah suatu tempat yang baru ya, bukan di bumi ini ya, karena dia bilang langit yang baru, bumi yang baru, berarti bukan di bumi yang lama ini yang kita tempati ya, karena bumi yang lama ini sudah akan berlalu, akan lenyap adik-adik. Nah, di tempat sana tidak ada lautan ya, tidak ada lautan, dan ada sebuah kerajaan yang semua terbuat dari emas, terbuat dari batu-batu permata, semuanya sangat indah ya. Di tempat itu tidak diperlukan lagi cahaya, tidak diperlukan cahaya matahari, cahaya bulan, karena tempat itu sudah diterangi oleh terang Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik. Nah, di tempat itu juga ya ada tahta Allah sebagai tempat duduk atau singgasananya, tempat bertahtanya Allah ya, langsung di dalam tempat itu, sehingga Allah bersama-sama dengan manusia ya, dengan kita adik-adik ya, kita masuk surga bersama dengan Bapa. Wow, betapa indahnya ya. Ya, kita bersama dengan Tuhan Yesus Bapa di surga. Nah, adik-adik, di surga itu ada sebuah kota ya, kenamaan yang dicatat yaitu apa? Yerusalem. Ya, Yerusalem baru. Yerusalem baru turun dari surga. Nah, tetapi yang terpenting di sini adik-adik ya, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bagi kita ya, bukan tempat atau kota yang terpenting, namun yang penting di sini di mana Yesus berada, maka di situ jugalah kita berada. Amin adik-adik ya. Di surga tidak ada lagi dosa, tidak ada kesedihan, dan tidak ada lagi rata tangis. Ya, adik-adik, sudah tidak ada semua. Jadi, Tuhan sajalah yang paling dapat orang percaya ya. Dan hanya dialah yang akan menghapus segala air mata dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa karena kita berada di dalam tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi kesedihan di sana adik-adik. Tidak ada lagi kata perpisahan, tidak ada duka ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada penyakit ya. Di surga penuh sukacita dan penuh kebahagiaan dan kegembiraan adik-adik. Adik-adik mau ke sana ya? Enci Ike juga mau ke sana. Untuk itu, mari Enci Ike ajak kita semua untuk selalu taat akan firman Tuhan ya. Dengar-dengaran akan orang tua. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ditinggal oleh orang tersayang ya, keluarga yang misalnya ada yang meninggal ya, kita ditinggal oleh orang yang sangat kita sayang, janganlah kita berduka ya, karena kita punya pengharapan ya, karena orang yang meninggal di dalam Kristus pasti mereka sudah disediakan tempat yang terindah Tuhan di surga. Justru kita yang ditinggal ini harus semakin selalu setia, semakin taat kepada Tuhan Yesus, sehingga kita juga akan mendapatkan tempat terindah ya di sana. Kita sebagai orang Kristen ya dapat berduka dengan pengharapan, tapi dengan iman, karena adik-adik dalam Tuhan Yesus kita semua ada kepastian ya. Sekali lagi, dengan Tuhan Yesus kita semua ada kepastian. Kepastian kita mengikuti Tuhan Yesus tidak akan sia-sia ya. Memotivasi kita ikut Tuhan Yesus sangat memotivasi kita untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jangan menjadi orang yang jahat ya, atau kalau ada orang-orang yang membenci kita, mengolok-olok kita ya, orang-orang yang tidak mau berteman dengan kita, kita sabar adik-adik, tetap sabar, jangan tukar mahkota yang sudah Tuhan sediakan dengan membenci orang tersebut ya. Jangan marah-marah orang ya, jangan berbuat dosa, jangan terpengaruh dengan mereka ya. Karena upaya yang sudah Tuhan janjikan bagi kita itu jangan sampai hilang ya. Apa saja yang tidak dapat masuk ke dalam surga. Nah, mereka yang tidak masuk surga, Alkitab bilang adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan ya, orang-orang yang menjual Tuhan Yesus demi kekayaan, demi pertemanan,
Nah, hal itulah yang tidak bisa masuk ke surga, ya, tidak masuk dalam kerajaan Allah, ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, suka mencuri, ya, berdusta, ya, apa yang dikatakan Alkitab, ya. Pertahankan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan goyah, jangan pernah menjual torang pe Tuhan Yesus dengan dunia. Jangan menukarkan torang pe Tuhan Yesus, ya. Kasih Tuhan akan membawa kita menuju ke surga, ya. Tidak tidak ditempuh dengan kapal atau pesawat untuk menuju ke surga, ya. Tidak diukur dengan banyaknya perbuatan baik kita untuk menuju ke surga. Tidak diukur dengan prestasi kita untuk masuk ke surga, ya. Hanya dengan satu cara, yaitu menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Tetap jaga hati kita, jaga pikiran kita, ya. Dan perbuatan-perbuatan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Karena surga adalah hadiah yang gratis, adik-adik. Gratis yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Jadi jangan sia-siakan, ya. Mari kita beritakan kabar sukacita ini kepada semua orang, bahwa surga kepada semua orang, katakan, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi Anda, mengasihi teman-teman, mengasihi mama papa, mengasihi orang tua, ya, mengasihi om-om tante, ya. Tuhan mengasihimu. Katakan kepada orang banyak, ya. Adik-adik, surga itu hanya ada orang-orang yang tidak berbuat jahat, ya, tidak berbuat dosa, atau orang-orang yang tidak membunuh, ya, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak berkata-kata dusta, ya. Ya, nyandaknya membantah pa mama dan papa, ya. Dia bukan seorang yang pemarah, ya. Nyandak tukang babantah, ya, begitu. Nah, jadi kalau adik-adik mau masuk surga, orang semua masuk surga, harus ikuti kata firman. Kalau so melakukan kesalahan, minta ampun pada Tuhan, ya. Wow, ya, luar biasa sekali adik-adik. Nah, lantas kemana orang-orang yang berbuat jahat menurut firman Tuhan, ya? Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang berbuat jahat itu akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yang penuh dengan belerang, adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita sedang diliputi oleh bencana alam, ya, yaitu meletusnya gunung ruang yang ada di daerah Tagulandang, ya. Tentu adik-adik juga sudah melihat DP video-video, kan? Ya, orang-orang yang di sana, bagaimana kondisi situasi yang ada di sana, ya. Api belerang itu keluar dari gunung ruang, membakar apa yang dilewatinya, ya. Baik itu tumbuhan, rumah, ya, orang-orang, pe makanan, pe binatang-binatang, ya. Memang dahsyat itu api belerang, ya. Apa saja yang dia lewati memang dibakar habis, ya, adik-adik. Itu baru api belerang, ya. Bagaimana dengan api neraka yang tidak pernah ada mati-matinya, ya, adik-adik. Surga yang begitu indah, yang begitu bahagia, tapi belerang yang keluar dari puntahan gunung ruang itu, bagaimana dengan api neraka yang tidak pernah ada mati-matinya, ya, yang kekal, ya. Adik-adik, apakah kita mau masuk ke dalam api neraka itu? Apakah kita mau masuk ke dalam surga atau ke dalam api neraka, ya? Surga yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu menyenangkan, tidak ada rasa sakit, ya, tidak ada kesusahan, ya. Kita mau pilih yang mana, adik-adik? Pilihan ada di tangan adik-adik sekalian, ya. Tentunya orang mau suka pilih yang masuk surga, setia dan taat akan firman, ya. Jangan menjual Tuhan Yesus, jangan menukarkan apa yang sudah Tuhan janjikan, ya, dengan dunia yang sementara ini, ya, adik-adik. Nah, tidak ada yang tidak mungkin kalau orang datang ke Tuhan, berharap ke Tuhan, ya. Tuhan pasti mengasihi kita kalau orang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, ya, adik-adik. Nah, orang berdoa agar supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan baca ayat hafalan yang terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian ayat hafalan kita kali ini. Enci ajak kita untuk tunduk kepala, tutup mata, kunci tangan, kita akhiri ibadah ini, ya, bina anak ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, luar biasa, Engkau baik sekali, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh belajar bina anak, Tuhan. Saat ini Engkau kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk boleh menjadi anak-anak yang seperti Tuhan mau, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang menjadi pelaku firman. Tolong kami, ya Tuhan,
Kami mau nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi penghuni surga ya Tuhan. Ya Tuhan, luar biasa, surgamu begitu indah, sebagaimana apa yang sudah digambarkan oleh kitab Wahyu tadi. Engkau berkati Enci Ike untuk tetap menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sesuai karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian Bina Anak Pelajaran 18 kali ini. Kalau yang menyaksikan di YouTube channel ini merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, jangan lupa untuk terus mendukung YouTube channel ini dengan mensubscribe, like, dan share, sehingga banyak orang yang boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan pelajaran kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa.